untuk memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Siapa itu yang kesiangan? Silakan. Kenapa ini kesiangan? Ibu maaf terlambat. Kenapa terlambat? Bangunnya kesiangan. Bangunnya kesiangan. Nggak bisa payin, bangunnya bisa kesiangan? Habis begadang. Bergadang. Lain kali jangan bergadang ya. Apalagi di jam-jam sekolah. Untuk semuanya juga, kalau misalnya besok sekolah nggak libur, nggak boleh bergadang. Juga bergadang itu tidak baik untuk kesehatan. Oke, kali ini Ibu maklumi. Silahkan duduk. Jangan diulangi lagi ya. Awal kenapa kamu kesiangan? Maaf saya terlambat. Kenapa Najwa terlambat? Ibu saya sakit, Bu. Sakit? Sakit apa? Sakit demam. Oh, demam. Udah mau urus ibu dulu. Nah, oke, gak apa-apa. Silakan duduk ke bangkunya. Oke, anak-anak. Kita sebelum mulai materi, kita absen terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir nggak hari ini? Ada. Siapa? Barokah. Barokah. Kemana Barokah? Izin. Izin. Kenapa izin? Latihan. Oh, lagi sedang latihan ya? Ya. Oke, Ibu absen dulu. Siti Nurjana hadir. Oke, alhamdulillah kita semua hadir dalam keadaan sehat walafiat. Sehat nggak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan selamanya kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk yang sedang sakit dan izin, mudah-mudahan di pertemuan berikutnya dapat bertatap muka kembali. Nah, oke, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang barisan dan aritmetika. Ya, Vina, Tias, kenapa? Ada yang sedang dibicarakan? Ya, oke. Pokoknya sekarang kita fokus dulu ke depan bahwa kita itu hari ini akan belajar tentang barisan dan juga deret ya. Oke, kita akan belajar pada pertemuan hari ini barisan dan deret. Apakah sudah ada yang tahu apa itu barisan, apa itu deret, aritmetika? Ada yang tahu nggak? Oh, belum. Oke. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini diharapkan peserta didik itu mampu menyelesaikan permasalahan terkait barisan dan deret bilangan aritmetika. Nah, sebenarnya materi ini selalu kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun mungkin saja kalian tidak sadar bahwa Ai sedang apa? Ibu belum menyuruh menulis. Kenapa? Nah, lagi mengerjakan tugas apa? PAI. PAI. Udah, nanti dulu simpan dulu buku PAI-nya. Kita fokus dulu ke pembelajaran matematika. Nah, jadi di kehidupan sehari-hari, padahal kita itu sering menggunakan materi barisan ataupun deret ya. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan deret bilangan aritmetika? Oke. Nah, coba baca bareng-bareng. Apa itu barisan? Barisan adalah perhatikan penataan kursi pada gedung bioskop. Kursi-kursi disusun dengan jumlah berbeda setiap barisnya. Penambahan setiap kursi membentuk sebuah barisan bilangan. Coba, ini definisi bukan? Bukan. Bukan, ini bukan definisi. Ini hanya ilustrasinya saja. Kalian pernah ke bioskop? Pernah, alhamdulillah. Nah, pernah nonton apa aja? KKN, Desa Penari, horor. Nah, misalnya, pernah nggak kalian memperhatikan bahwa susunan kursinya itu mulai dari misalnya paling depan sedikit, kemudian ke atas lebih banyak dan lebih banyak lagi di akhir. Pernah nggak perhatikan kursinya?
Pernah. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi apa sih barisan aritmetika? Oke, kita ke definisinya. Itu ilustrasinya. Jadi bayangkan bahwa kursi bioskop itu menggunakan ilmu atau suatu barisan bilangan aritmetika. Yang mana definisinya? Ialah suatu barisan bilangan di mana selisih atau beda antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Ingat, kuncinya bilangan di mana selisih antara dua suku yang berurutan itu selalu tetap. Oke, selanjutnya. Nah, untuk rumus barisan sendiri kita lambangkan sebagai UN, merupakan suku ke N, suku keberapa misalnya yang ditanyakannya, suku ketiga atau kedua dan lain sebagainya. Kemudian A adalah suku pertama dan B adalah selisih dari suku berdekatan. Seperti itu. Jadi kita harus paham dulu konsep rumusnya. Coba U itu sebagai sukunya, N-nya suku keberapa nanti diketahuinya. Kemudian untuk A ini merupakan suku pertama yang diketahuinya. Sedangkan N tadi udah dikurangi 1 dikali selisih atau beda. Oke, sampai sini paham nggak? Paham. Oke, kita lebih lanjut supaya lebih paham. Nah, ayo menerapkan. Perhatikan gambar tersebut, itu gambar apa? Kursi. Gambar kursi. Seperti di kursi bioskop nggak kalau posisinya? Ya, seperti di bioskop ya, cuma lebih banyak lagi. Kira-kira jika sekarang di baris pertama ada berapa kursi? 4 kursi. Baris kedua ada berapa kursi? 6. Baris ketiga ada berapa kursi? 8. Kira-kira apa yang kalian bayangkan ketika melihat gambar kursi ini? Mulai dari baris pertama itu sedikit, kemudian bertambah, kemudian bertambah kembali. Kira-kira selisih antara baris pertama dan baris kedua berapa? Coba hitung. Baris pertama ke baris kedua bedanya berapa? 2. Dari baris kedua ke baris ketiga bedanya berapa? 2. Otomatis kita sudah mengetahui bahwa posisi kursi ini memiliki beda atau selisih berapa? 2 kursi. Paham nggak? Nah, kalau tadi dilambangkan sebagai B. Coba jika pertanyaannya, tentukan jumlah kursi pada baris ke-15. Nah, kita akan menjawab pertanyaan tersebut. Diketahui tadi baris ke pertama itu ada berapa kursi? 4 kursi. Dilambangkan sebagai A. Kemudian baris kedua berapa kursi? 6 kursi. Nah, sekarang jika kita ingin mengetahui bedanya, kalau kita menggunakan konsepnya sendiri, itu U2 saja kurangi U1. Suku kedua dikurangi suku pertama, dikurangi suku sebelumnya. Berarti 6 dikurangi 4 adalah 2. Betul tadi apa yang kalian ucapkan bahwa selisihnya itu 2. Nah, ini kalau misalnya bilangannya sedikit bisa langsung kita tebak. Tetapi kalau misalnya bilangannya banyak, pipi kenapa? Coba lihat ke sini. Kalau misalnya bilangannya banyak, nah jadi pipi itu harus menggunakan konsep tersendiri, tidak bisa dihitung. Coba jika ibu tanya kursi di barisan ke 100 kira-kira berapa kursi? Kalian bisa langsung mengerjakannya enggak? Atau kalian harus menggambar dulu? Itu akan sangat memakan waktu yang banyak. Nah, makanya di sini ada fungsi daripada barisan aritmetika. Ditanyakan suku ke-15, berarti U15 tadi rumusnya gimana? A-nya berapa? 4 ditambah N-nya berapa? Ini N-nya yang diketahui ya. 15 dikurangi 1 14 dikali dengan bedanya. Bedanya berapa? 2. Coba kalau kita buktikan benar nggak
28 ditambah 4 sama dengan 32. Jadi jika operasi penjumlahan, kalau perkalian dengan penambahan kuat yang mana? Perkalian. Harus didahulukan dulu perkalian. Berapapun bilangannya harus didahulukan dulu supaya terpecahkan. Beralih ke contoh soal. Oke, di sini diberikan pertanyaan. Siapa boleh nanti yang ingin mencoba mengerjakan rumus suku ke N. Nah, bagaimana cara pertama harus kita kerjakan? Masukkan dulu rumusnya gimana? UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 kali B. UN yang ditanyakan rumus. Ingat, yang ditanyakannya kita harus paham dulu kata kuncinya. Rumus suku ke N. UN sama dengan A-nya berapa? 1 ditambah N, kan tidak diketahui ya. Kita akan mengungkap rumusnya. Dikurangi 1, bedanya berapa? 4 kurangi 1? 4 kurangi 1? 3. Oke. Irna, jadi 4 kurang 3 dikali N berapa Irna? Ngantuk Irna? Ngantuk. Oke. Boleh sambil makan permen atau apa ya. Ketika ada yang ngantuk, ibu tidak melarang kalian. Ibu mau minum dulu nggak apa-apa kalau yang bawa minum. Asal jangan ibu mau istirahat dulu enggak. Oke, kita lanjut. 1 kita selesaikan dulu yang dalam kurung. 3 kali N jadi 3 N. 3 kali negatif 1 negatif 3. Oke, berarti 3N dikurangi 3 tambah 1 sama dengan, karena ini negatif 3 ditambah 1 jadi berapa? Negatif 2. 3N dikurangi negatif 2. Ada nggak jawabannya? Ada. Jawabannya yaitu C. Seperti itu. Oke, sampai sini paham? Paham. Oke, ibu akan memberikan soal buat kalian. Silahkan kerjakan soalnya. Langsung saja. Suku ke 28 barisan aritmetika 17, 14. Silahkan kerjakan. Bawa pensilnya habis. Ibu bawa pensil. Silahkan. Irna udah? Coba lihat ibu. Sedikit lagi, silahkan lanjutkan. Nah, pipi gimana, udah? Silahkan lanjutkan. Nanti ibu periksa satu orang. Udah. Oke, kita samakan terlebih dahulu. Siapa yang mau mencoba mengerjakan di depan hasilnya? Boleh, Tina, silahkan. Selesai? Oke, kita buktikan betul atau tidak jawabannya. Ya, silahkan duduk. Nah, kita perhatikan semuanya, samakan dengan jawabannya. Sama nggak negatif 64? Sama. Oke, betul atau tidak belum tentu ya. Kita samakan dulu. U ke 28 kita masukkan suku pertamanya adalah 7. 17 ditambah berapa? 28 kurangi 1. Bedanya 19 kurangi 17 negatif 3. Berarti 17 ditambah 27 dikali negatif 3. Betul, hasilnya 17 tambah negatif 81. Kalau positif kali negatif hasilnya apa? Negatif, betul. 17 dikurangi negatif 28 adalah
60, negatif 64. Silahkan, nanti yang betul kasih centang saja, Ibu nanti periksa. Ibu nanti kasih nilainya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, apakah ada yang mampu menyimpulkan materi hari ini? Beneran Ibu, beneran menyimpulkan pengertian apa ya? Tenan-tenan, ayo tuh. Oke, kalau sudah paham, coba siapa yang mau menyimpulkan terkait materi hari ini? Ya, silahkan. Ibu, suatu barisan bilangan di mana salah satu selisih atau beda Ya. antara dua suku yang berurutan akan terus tetap. Oke, jadi suatu barisan aritmetika itu merupakan barisan bilangan di mana selisih antara dua sukunya itu selalu tetap atau selalu sama. Dengan rumus apa? UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 dikali B. Paham sampai sini? Paham. Oke. Untuk kalau sudah paham, untuk pertemuan hari ini karena waktunya juga sudah habis, Ibu cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang deret barisan aritmetika.